Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai yang ke-46. Judul renungan kita pada hari ini 1 jam saja, gitu ya. Ketika anak pertama kami meninggal, kami begitu terkesan dengan seorang sahabat yang datang menemani kami pada saat kejadian. Ketika kami memberikan kabar duka, dia segera hadir dan dengan rela dan tulus, dia memberikan waktunya untuk ada bersama dengan kami di tengah-tengah kesedihan dan pergumulan kami yang berat. Menjelang akhir pelayanannya di dunia untuk menyelesaikan karya penebusannya, Yesus mengalami pergumulan yang berat. Dia harus menanggung banyak penderitaan dan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Dalam kesedihannya yang sangat, dia ingin berdoa kepada Bapanya di Taman Getsemani. Dia mengajak murid-muridnya yang terdekat, Petrus, Yohanes, dan Yakobus bersamanya. Dia ingin mereka menemani dan berjaga-jaga 1 jam saja. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka ketika Yesus berdoa? Mereka semua tertidur, bahkan sampai 3 kali. Setiap kali Yesus sedang berdoa. Pergumulan berat Yesus untuk taat dalam menghadapi kematian di atas kayu salib ternyata tidak mudah. Mereka pahami, sehingga mereka tidak sanggup sejenak berjaga-jaga bersamanya. Ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dukungan di masa-masa kritis, karena situasi dan masalah yang berat dalam studi, keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan relasi dengan orang lain. Mereka sangat kesepian dan membutuhkan teman yang dapat sekedar mendengar dan mengerti beratnya pergumulan yang mereka hadapi. Maukah kita hadir sebagai wujud kasih dan dukungan dan berdoa bagi mereka? 1 jam saja adalah layak diperjuangkan untuk kita hadir bagi sesama yang sedang kesepian di dalam pergumulan yang berat. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Apakah Yesus bisa disebut sebagai Allah kalau dia berdoa di Taman Getsemani? Apakah Allah berdoa kepada Allah? Kalau Yesus sebagai Allah, berarti dia kenapa kok bisa berdoa sama Allah Bapa gitu ya? Apakah Allah berdoa sama Allah? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Oke, mari kita membaca Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata pada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kendaki, melainkan seperti yang kau kendaki." Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata pada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut tetapi daging lemah." Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika dia kembali pula, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sudah itu dia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Oke, sekarang kita lihat ya. Ayat 36 ya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Nah, Yesus sebentar lagi akan menghadapi momen yang sangat menyakitkan. Karena itu dia berdoa kepada Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan penting seperti judul renungan kita tadi ya. Kalau Yesus itu Allah, kenapa kok Allah bisa berdoa kepada Allah? Allah kan tidak berdoa, wong dia maha kuasa kok. Nah, kalau dia berdoa berarti kan dia tidak maha kuasa. Dia memohon sesuatu kepada pribadi yang lebih berkuasa daripada dirinya. Maka demikian, orang yang berdoa tidak mungkin bisa menjadi Allah, bukan? Nah,
Yesus itu memiliki dua natur, yaitu natur kemanusiaan dan natur keilahian. Jadi, ketika berbicara tentang Yesus yang adalah berdoa kepada Allah, itu berbicara tentang natur kemanusiaan. Saudara, jangan mencampur adukan ketika suatu teks berbicara tentang kemanusiaan Yesus, kemudian dicampur adukan dengan suatu teks yang berbicara tentang keilahian Yesus Kristus. Contohnya misalkan gini ya, saya misalkan ya, wah ini Hadi megang raket, main lapangan badminton, semas-semes, drop shot, berarti dia pemain badminton. Yang kedua, ada orang lihat saya di lain kesempatan yang berbeda. Waduh, pakai celana pendek, ya toh tidak membawa raket, tapi suka mengolah bola, giring sana, giring sini, terus mencetak gol, gitu misalkan. Wah, berarti Hadi ini pemain sepak bola. Terus kedua orang yang tidak saling kenal ini, ya toh, kemudian bertemu dan membicarakan Hadi yang sama. Kemudian berkata, wah Hadi itu bukan pemain sepak bola. Karena apa? Karena aku lihat dia tuh megang raket. Yang satunya bingung. Loh, gak mungkin. Waktu saya lihat Hadi itu adalah pemain sepak bola. Dia tidak pegang raket. Lah yang benar yang mana? Dua-duanya benar karena mereka lihat pada saat yang berbeda. Gitu ya. Nah, pada saat ini kita lihat Yesus yang saat ini disorot di dalam Matius pasal yang ke-26, ini adalah berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Hal-hal yang berbicara tentang kemanusiaan Yesus tidak bisa dipakai sebagai bukti untuk membuktikan bahwa dia itu bukan Allah. Sama seperti tadi, saya memegang raket, saya main net, saya drop shot, itu tidak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Hadi itu bukan pemain sepak bola. Nah, sebaliknya, pada saat saya main sepak bola, mengolah bola kanan kiri, melewati lawan, itu tidak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa saya itu bukan pemain bulu tangkis. Jadi jangan dibolak-balik ya. Nah, ketika Yesus dicatat di sini, Yesus itu berdoa, itu menunjukkan kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, ya, tadi itu sudah cukup menjawab mengapa Yesus yang adalah Allah kok berdoa. Kenapa kok Allah berdoa kepada Allah? Nah, itu bisa ada jawabannya seperti itu. Apakah kita ketika sedang mengalami momen yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, sama seperti Yesus ketika mau mengalami momen penyaliban di kayu salib, digantung di kayu salib, itu benar-benar mengandalkan Allah atau tidak? Justru yang paling penting di sini ya, ketika kita mengalami suatu kondisi yang terjepit, ketika kita mengalami suatu kondisi yang terpuruk, apakah kita mau tetap datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan? Ataukah kita mencari pertolongan yang lain di luar Tuhan? Kita cari pada pertolongan orang lain. Sehingga baru datang kepada Tuhan kalau benar-benar kepaksa. Nah, ini repot. Seringkali kita tuh tidak mengutamakan Tuhan, tetapi justru menjadikan Tuhan itu adalah pertolongan yang terakhir. Itu ya. Nah, ini kesedihan Yesus. Kalau kita lihat di ayat 37, maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi mengapa kok Yesus itu sedih? Apa yang membuat Yesus itu sedih? Hal ini disebabkan karena Yesus akan menderita di kayu salib, menanggung dosa seluruh manusia yang percaya kepadanya, dan mengalami keterpisahan dengan Bapa. Inilah kuncinya. Mengapa Yesus sangat sedih? Karena mengalami keterpisahan dengan Bapa. Kalau yang membuat Yesus sedih itu faktor itu. Sebenarnya kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita ya, apa sih sebenarnya yang membuat kita sedih dalam kehidupan ini? Apakah kalau kita itu tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, itu kita merasa sedih? Ketika hubungan kita jauh dari Tuhan, apakah kita merasa berdosa? Apakah kita ketika pelayanan tidak karu-karuan, mendukakan hati Tuhan, apakah kita merasa bersedih? Saudara, apa yang membuat kita bersedih? Seringkali orang dunia yang membuat mereka bersedih adalah ketika mereka kehilangan gangtao gitu ya, bisnis. Itu sedih, kehilangan omset sedih, ya benar, memang benar.
Tetapi mereka tidak peduli ketika mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak peduli ketika mereka itu sudah tidak memperdulikan Tuhan. Mereka tidak peduli. Tidak mencintai Tuhan, tidak haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak peduli sama sekali. Orang-orang yang tidak memiliki kepekaan rohani seperti ini orang-orang ada dalam bahaya. Karena alarm kerohaniannya sudah mati. Nah, kenapa kok bahaya? Karena kalau sudah mati, ini calon-calon penghuni neraka. Tidak merasa diri tidak membutuhkan Yesus. Merasa diri pandai, merasa diri berkuasa, merasa diri hebat. Dan tidak memerlukan juru selamat. Saudara, mungkin Anda begitu hebat, begitu dihargai di dunia ini. Tetapi ingatlah, hidup Anda di dunia ini adalah sementara. Tetapi ketika kehidupan setelah kematian, itu adalah durasinya jauh lebih lama daripada ketika Anda hidup di dunia ini. Mengapa Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Ya, kan Yesus mengajak, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Karena mereka bertiga adalah murid yang paling dekat dengan Yesus ya. Jadi di saat seorang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, maka sudah seharusnya ada rekan-rekan terdekat yang memberikan dukungan moral kepadanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Perintah Tuhan dan kenyamanan manusia. Maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara-saudara sekalian, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Teks yang berwarna kuning ya. Jadi cawan adalah penderitaan dan keterpisahan dari Allah yang harus ditanggung oleh Yesus. Itu artinya cawan seperti itu. Nah, cawan yang artinya penderitaan dan keterpisahan dari Allah. Yesus berkata, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Yesus tidak menginginkan keterpisahan dari Bapa. Sehingga Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin. Nah, ini maksudnya seperti itu ya. Yesus mengetahui hal itu tidak mungkin. Maka dari itu dia menggunakan kata jikalau sekiranya mungkin. Karena jikalau Yesus tidak menanggung dosa-dosa umat manusia, maka kita akan mati dalam dosa kita sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Apakah kita memiliki ketundukan penuh kepada Allah Bapa? Seperti ini ya, janganlah seperti yang ku kehendaki, sekalipun yang dikehendaki oleh Yesus itu bukan hal yang berdosa. Tetapi mentaati perintah Tuhan yang lain, yaitu berkorban, mati di kayu salib, itu adalah kehendak Tuhan yang sejati. Sama seperti Yesus memiliki ketundukan mutlak terhadap perintah Bapa, apakah kita juga memiliki ketundukan mutlak kepada Bapa? Bahkan sekalipun perintah itu terkadang mengusik kenyamanan kita. Ketika Yesus taat mati di kayu salib, itu berarti kenyamanannya yang biasanya get relationship with God, punya hubungan yang penting dengan Bapa, itu hilang. Karena Yesus menanggung murka Bapa. Saudara, ayat 40. Setelah itu dia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus ingin supaya para muridnya juga turut merasakan apa yang Yesus rasakan. Tetapi bukan penghiburan yang didapat, malah pemandangan yang di luar ekspektasi. Yaitu apa? Para muridnya ketiduran. Para murid yang paling dekat ini loh, yang dipanggil khusus ini loh, yang diharapkan bisa mendukungnya, ternyata kok ya ketiduran gitu loh. Kemudian Yesus membangunkan mereka dan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Apakah kita mau memberikan waktu kita ya, untuk memberikan dukungan pada orang yang membutuhkan? Refleksinya seperti itu ya. Apakah kita mau memberikan waktu kita untuk memberikan dukungan kepada pekerjaan Tuhan? Ataukah dalam keseharian kita terlalu lelah, sehingga untuk bersekutu dengan Tuhan saja, kita ini sampai ketiduran.
Apakah selama ini kita memberikan waktu kepada Tuhan adalah waktu sisa? Waktu-waktu yang membuat kalau nggak ketiduran ya wis. Kalau ketiduran ya tidur aja. Jadi bukan waktu yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan. Apakah itu? Yaitu waktu sisa. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan yang sisa-sisa untuk kita. Dia memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus daripada dosa-dosa kita. Untuk membawa kita untuk kembali kepada Bapa. Untuk menyatakan kasih-Nya, Yesus tidak pernah memberikan yang sisa-sisa. Tapi ironinya, orang-orang yang diselamatkan seringkali memberikan yang sisa-sisa. Bukankah itu hal yang sangat-sangat ironis sekali? Saudara, marilah kita bertobat. Jikalau selama ini kita memberikan waktu sisa bagi Tuhan kita, jangan pernah itu terjadi lagi. Tidak kebetulan Anda mendengarkan daripada renungan pada hari ini, dan janganlah memberikan waktu sisa bagi Tuhan. Waktu di mana kita tidak powerful. Waktu di mana kita tidak bisa all out untuk mengasihi Tuhan. Ketakutan karena tekanan dari luar. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, peristiwa penangkapan Yesus ini akan memperlemah iman mereka, para muridnya. Itulah sebabnya mereka itu perlu berdoa. Para murid akan bertanya, kalau Yesus itu Mesias, kenapa kok Mesias ditangkap? Ini akan membuat mereka ketakutan. Guru yang selama ini mereka agung-agungkan, guru yang selama ini mereka cintai, itu kok ditangkap? Seperti anak ayam kehilangan induk, bukan? Bahkan setelah peristiwa penangkapan, Petrus tuh sampai nyangkal Yesus 3 kali. Saking takutnya kalau Yesus saja ditangkap, nanti kalau Petrus tuh ngaku muridnya Yesus, takut jangan-jangan Petrus nanti ditangkap. Apalagi Petrus pernah memotong telinga daripada salah satu prajurit. Dah, berarti wajah Petrusnya kan kelihatan. Itu prajurit itu namanya Malkus kan nggak salah. Nah, karena nanti kalau Petrus ketemu Malkus kan bingung nanti. Bisa saja nanti Petrus masuk penjara. Jadi Petrus ngalami ketakutan seperti itu. Jadi, kenapa kok perlu berjaga-jaga dan berdoa? Ingat, ada saatnya nanti di mana ketakutan luar biasa itu menghinggapi daripada para murid. Seperti ayam kehilangan induknya. Tidak memiliki arah. Kemudian ayat 42 ya, lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jadi bukan lagi menggunakan kata sekiranya mungkin ya. Jadi memiliki kepastian. Jadi isi doa di ayat 42 ini agak berbeda dibandingkan dengan yang pertama. Isi doa yang kedua ini meminta kekuatan kepada Bapa untuk menghadapi peristiwa berat yang akan terjadi. Setiap dari kita pasti akan mengalami peristiwa yang berat dalam hidup ini. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pimpinan kepada kita semua. Supaya kita bisa melalui dan menemukan solusi yang tepat atas berbagai masalah yang harus kita hadapi. Kehendak Tuhan tidak pernah tidak baik. Kehendak Tuhan selalu baik menurut sudut pandang ilahi. Kehendak Tuhan tidak pernah tidak baik. Sekali lagi, kalau sampai kita memandang kehendak Tuhan itu tidak baik, berarti ada yang salah dalam diri kita, atau kita itu memiliki pengertian yang salah dalam mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu selalu baik menurut sudut pandang ilahi. Kenapa kok ini penting? Karena bagi orang luar, mati di kayu salib, digantung, itu terkutuk, itu sudut pandang manusia. Tetapi bagi sudut pandang Tuhan, mati di kayu salib, menanggung dosa manusia, itu adalah perbuatan dan karya yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Kristus Yesus. Satu, dari sisi pandang manusia mengatakan itu adalah tindakan atau akibat daripada hukuman dosa yang sangat terkutuk. Tetapi di mata Tuhan itu menjadi sangat-sangat mulia. Betapa bedanya pandangan manusia dan pandangan ilahi. Nah, ayat 43. Dia mendapati mereka sedang tidur. Ini kan kembali ya, setelah doa kedua dia kembali. Mendapati mereka tidur sebab mata mereka sudah berat. Saudara, para murid memang mengalami hari yang berat. Mereka sudah sangat lelah sehingga mereka itu tertidur untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memahami kondisi mereka dan dia tidak membangunkannya lagi. Karena fisik mereka itu sudah sangat lelah dan mereka memang butuh tidur. Jadi ayat 44 menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus berdoa seperti di ayat 42. Saudara, ayat 44 ini yang ketiga kalinya ya.
Dia membiarkan mereka di situ lalu pergi, tidak menegur lagi ya. Dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi ayat 44, isi doanya sama dengan ayat 42. Kalau ayat 42 itu adalah memohon kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi peristiwa yang tidak mungkin dihindarinya, yaitu penyaliban di kayu salib, maka ayat 44 juga sama artinya dengan ayat 42. Oke, sekarang kita bahas ayat 45 dan 46 ya. Saudara, kalau kita perhatikan dan membaca dengan teliti, ini ada suatu keanehan ya. Sudah itu dia datang kepada murid-muridnya dan berkata pada murid-muridnya, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Nyuruh tidur ya. Terus ayat 46 ngomong, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini sing benar disuruh tidur atau disuruh bangun? Masa sebentar disuruh tidur, habis tidur sebentar, atau bangunlah. Loh, ini ya apa sih? Jadi Yesus menyuruh tidur atau bangun? Ayat 45 dia menyuruh mereka tidur, ayat 46 dia menyuruh mereka bangun. Lalu mana yang benar? Nah, ini ada bermacam-macam penafsiran ya tentang bagian ini. Ada yang menerjemahkan ayat 45 itu sebagai bentuk pertanyaan yang bersifat menegur. Revised Standard Version and New American Standard Bible, are you still sleeping and taking your rest? Apakah engkau masih tidur dan beristirahat? Kalau NIV dan NKJV, yaitu mengatakan ini, are you still sleeping and resting? Apakah engkau masih tidur dan beristirahat? Jadi, ini kalimat tanya, tetapi tujuannya untuk menegur. Tetapi juga ada yang menerjemahkan ayat 45 ini sebagai perintah. Catatan dalam bahasa Yunani-nya memang bisa diterjemahkan sebagai pertanyaan maupun perintah. Jadi dalam King James Version atau American Standard Version, sleep on now and take your rest. Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lah kalau diterjemahkan sebagai perintah, maka tetap ada dua penafsiran cabang lagi, yaitu perintah untuk tidur beristirahat ini sebagai ironi atau sindiran. Jadi tidur oh. Kamu dari tadi kan tidur aja, ya sih tidur aja. Nah, jadi sebenarnya Yesus tidak menyuruh mereka benar-benar tidur atau istirahat. Tapi ini adalah bentuk yang kedua, ini betul-betul perintah atau izin untuk tidur. Saya lebih memegang penafsiran yang ini. Jadi ini memang betul-betul izin untuk tidur. Karena kalau ini arti yang benar, maka antara ayat 45a dan ayat 45b dan 46 itu ada selang waktu yang memberikan mereka kesempatan untuk tidur. Baru setelah itu Yesus berkata, lihatlah, bangunlah. Jadi bandingkan dengan ayat Markus 14 ayat 41 yang mengatakan cukuplah, yang secara implisit menunjukkan bahwa memang ada selang waktu di mana mereka itu betul-betul tidur. Saudara lihat ya, ini ya, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Nah ini beneran tidur. Ya, kemudian ayat 46, bangunlah dan marilah kita pergi. Itu adalah ada jeda waktu antara ayat 45 dan ayat 46. Saya lebih memegang penafsiran itu karena saya mengatakan bahwa sebelumnya Yesus mendapati ketika mereka tidur untuk yang kedua kalinya, Yesus membiarkan. Kalau memang Yesus memang keberatan terhadap tidurnya para murid, maka sudah seharusnya dari yang kedua itu sudah dibangunkan kan. Saya sih memberikan pandangan seperti itu ya. Jadi penafsirannya seperti itu. Jadi memang mereka benar-benar disuruh Yesus tidur. Yesus mengerti tentang kelemahan mereka, simpati dan empati terhadap segala kelelahan fisik mereka, dan Yesus mengajaknya bangun ketika memang saatnya benar-benar sudah dekat. Karena kalau tidak bangun, maka mereka juga bisa turut tertangkap bersama-sama dengan Yesus. Gitu ya. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.